Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Stumer, gimana kabarnya hari ini? Keharusan untuk tetap menjalankan aktivitas sambil menjalankan ibadah puasa tentu membutuhkan sedikit konsentrasi lebih agar pekerjaan yang dilaksanakan bisa terlaksana dengan mudah. Untuk itu, di kesempatan kali ini kami mengundang pejabat pengendali K3L dan KAM di PLN, Bapak Ruli Rizaludin. Selamat siang, Pak. Siang. Dan didampingi oleh Ibu Widya Melina Putri. Beliau adalah pejabat operasional ya Iya betul Pak. di PLN. Terima kasih sudah bergabung Bu Wid. Mungkin ini langsung saja nih ke Pak Ruli nih. Silakan Pak Tar. Bisa jelaskan nih Pak Ruli fungsi dan peran K3L dan KAM di PLN itu seperti apa kira-kira? Baik, terima kasih Pak Tar. Untuk fungsi dan peran K3L di PLN, sebelum masuk situ kita harus tahu dulu pengertian K3L itu dan KAM di PLN itu apa. K3L dan KAM itu adalah keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan, dan keamanan. Artinya fungsinya sudah keempat artinya. Jadi kalau secara fungsi dan peran sudah pasti Biro K3L dan KAM menjalankan semua regulasi yang diatur oleh pemerintah dan PT PLN Persero serta mengevaluasi jalannya proses terkait dengan K3L dan KAM itu. Ini tuh Pak Tar. Kira-kira yang potensi bahaya listrik yang sering terjadi di lingkungan masyarakat ini, mungkin tindak lanjut dari K3L sendiri itu seperti apa kira-kira Pak? Mungkin Mbak Widya lebih asik tuh. Ibu Widya, Ya. mungkin ya Boleh Pak Tar. selaku pelaksana operasional ya, Iya. mungkin lebih detail. Silakan Bu. Ya, makasih Pak Tar. Jadi ini potensi bahaya listrik ya. Karena kan ini bahaya listrik ini sangat berbahaya bagi manusia sendiri karena bisa menimbulkan kematian nih yang menyebabkan kematian kepada manusianya ya kan, karena kan itu terkait listrik kayak gitu. Resikonya Resikonya sangat tidak, tinggi, ekstrim dan sangat tinggi. Nah, di sini kita harus tahu juga ini dulu sumber-sumber potensi bahaya listrik yang menyebabkan bisa dampaknya ke kita nih, berbahaya ke kita. Yang pertama, itu potensi bahaya listrik itu bisa terjadi timbul di sekitar rumah. Yang pertama kayak kabel yang terkelupas. Yang kedua, stop kontak yang menumpuk. Nah, itu sering kita bisa lihat ya. Stop kontak itu yang menumpuk itu bisa menimbulkan potensi bahaya. Terus juga yang ketiga, nah ini pemasangan antena. Nah, pemasangan antena rumah itu ataupun bendera, umbul-umbul yang dekat dengan jaringan listrik. Nah, itu juga yang sekitar di rumah. Nah, ini juga sering terjadi juga sama anak-anak. Dia anak-anak yang sering bermain layang-layang dekat dengan jaringan listrik. Dan kalau misalkan yang khususnya di Aceh ini sering terjadi ketika ini yang untuk luar juga ya, ini sudah keluar ke masyarakat, itu terkait pemasangan baliho nih Pak Tar, pemasangan baliho, spanduk, terus juga membangun bangunan atau membakar sampah Pak Tar yang dekat dengan jaringan listrik. Dan juga masih adanya pencurian listrik atau penyalahgunaan listrik secara ilegal oleh masyarakat. Nah, itu yang salah satu sumber potensi terjadinya bahaya listrik kepada masyarakat. Oh, kalau membakar sampah itu kira efeknya seperti apa itu? Ya, karena kan gini, ketika membakar sampah dekat dengan jaringan listrik atau di bawah dengan jaringan listrik itu kan akan membahayakan ya, membahayakan kondisi jaringan listrik itu sendiri, sehingga mungkin terjadinya juga pemadaman listrik kayak gitu. Jadinya bisa terjadi konslet ataupun ya kebakaran di sekitar instalasi ataupun mungkin dekat rumahnya juga kayak gitu. Makanya sering terjadinya kebakaran yang terjadi sehingga terjadinya pemadaman di sekitar rumah dan pembakaran sampah tersebut. Bicara mengenai hal ini nih, memang mungkin seperti apa standarnya PLN nih? Ini terkadang memang kita lihat untuk jaringan SR-nya mungkin terlalu rendah. Ya.
Itu juga berhubungan langsung dengan kondisi rumahnya pelanggan. Mungkin ada rumahnya yang tinggi, ada yang rendah. Rumahnya rendah, kabelnya juga ikut rendah. Iya. Nah itu mungkin bagaimana tuh Pak Ruli nih standarnya kita di PLN ini bisa ke masyarakatnya nih, seperti apa nih? Standar kalau untuk instalasi rumah itu pasti sudah ada dalam aturannya terkait dengan di dalam peraturan undang-undang kelistrikan. Dan untuk instalasi rumah sudah sewajarnya harus memiliki SLO, Pak Tar. Standar layak operasi terkait dengan instalasi, dan itu dikeluarkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Terkait itu juga kalau di jaringan 20 kafe itu jarak bebas atau jarak aman untuk benda atau sesuatu itu sekitar 3 meter. Baik itu pepohonan, bangunan, individu kita sendiri, manusianya. Seperti itu Pak Tar. Mungkin saya tambahkan terkait dengan upaya pencegahan yang dilakukan. Itu teman-teman kita di unit melakukan sosialisasi yang dilakukan secara rutin kepada masyarakat, yang terutama skala prioritas yang berdampak langsung berpotensi terjadinya kecelakaan. Contoh bangunan 2 lantai, atau melakukan tadi seperti Mbak Widya bilang pemasangan umbul-umbul atau papan reklame yang dekat dengan jaringan 20 kafe kita. Dan sosialisasi itu juga dilakukan dan bisa dilakukan by aplikasi. Melalui aplikasi Safety Management in Your Hand atau SAMAN yang di-create langsung atau dibangun oleh teman-teman kita di divisi K3L dan IT PLN Wilayah Aceh. Begitu mungkin. Baik, pencegahan terjadinya bahaya listrik untuk masyarakat nih. Nah, kita juga sering mendengar ini apabila terjadi kebakaran, sasarannya pasti karena sambungan arus pendek. Nah, terus ada sambungan langsung. Kayaknya bisa dijelaskan ini tipsnya itu seperti apa tuh rasanya, yang menjadi kewenangan di PLN sendiri bagaimana? Terus apa yang jadi kewenangannya di masyarakat seperti apa? Itu mungkin bisa diperjelas Bu Widya nih. Iya Pak Tar. Jadi ya memang saat ini kita lihat ya di kabar-kabar atau mungkin di lingkungan kita banyak terjadinya kebakaran yang isunya ya arus pendek terjadi. Sambungan langsung. Yang harus kita ketahui ini, kita tanggung jawab milik PLN dan pelanggan nih Pak Tar. Mungkin masih banyak masyarakat tuh yang belum mengetahui. Jadi kalau dari JTM, jaringan tegangan menengah, JTR, jaringan tegangan rendah, SR, sampai dengan APP atau kita biasa sebut KWH meter itu memang milik tanggung jawab PLN. Nah, dari instalasi bangunan yang ada di dalam rumah itu milik pelanggan, tanggung jawab dan milik pelanggan. Yang itu yang harus kita ketahui bersama. Nah, tipsnya yang pertama, karena tadi instalasi rumah itu adalah milik tanggung jawab pribadi pelanggan sendiri, yang pastinya memastikan rumah itu instalasinya SNI ya, atau layak operasi, yang harus diajukan kepada lembaga yang sudah bersertifikat, atau di sini kita konsuil biasanya ya. Itu pelanggan harus mengecek instalasi rumah itu juga secara rutin Pak Tar. Minimal itu 10 tahun sekali Pak Tar, sehingga memang instalasi di dalam rumahnya itu ya semuanya aman dan layak operasi. Dan yang kedua tadi juga balik lagi, tips kita menghindari potensi-potensi yang terjadi ada di rumah kita, yang mulai kayak tadi kabel terkelupas, stop kontak yang bertumpuk, itu harus kita hindari semuanya. Dan setelah itu juga kita harus hindari namanya pencurian atau penyalahgunaan instalasi listrik secara ilegal. Nah, itu yang bisa berpotensi terjadinya timbulnya kebakaran yang ada di lingkungan masyarakat Pak Tar. Dan tipsnya juga kalau dari kita di PLN ini sendiri, pastinya kan kita di sini objek vital ya, yang memang harus kita jaga baik secara dari aset ataupun dari manusianya sendiri. Nah, kita juga di sini sudah persiapan. Yang pertama, kita perkuat dari secara materinya dulu, material. Kita mempersiapkan siap dari alat proteksi kebakarannya. Kita sediakan mulai dari APAP,
ataupun dari hidran, sistem proteksi kebakarannya. Dan itu juga kita lakukan sertifikasi layak operasinya nih, apakah sudah berfungsi untuk layak operasinya itu sudah standar atau belum. Terus yang kedua, setelah kita bisa memastikan seluruh materialnya sudah aman ya, sistem proteksi kebakaran aman, jangan sampai personil kita tidak siap nih, tidak sigap terhadap terjadinya, apabila ya Pak Ter, semoga tidak terjadinya kebakaran, karena kita lihat mungkin yang ada di lapangan gugup nih, panik gitu kan, padahal sistem proteksi aman semua kan, tapi karena ketidaksiapan personil jadinya gugup gitu, jadi kemana gitu nggak tahu, padahal simpelnya ada APAR di samping. Nah itu kita melakukan kesiapan secara personil, mulai dari briefing dari tim internal K3 ataupun dari teman-teman di unit. Terus kita juga rutin melakukan pelatihan simulasi kebakaran, itu kita berkoordinasi juga dengan pihak damkar terkait. Itu Pak Ter yang memang dari pihak kita ya. Dan kita juga kalau itu juga berkoordinasi dengan pihak damkar terkait untuk pelaksanaan kegiatan ataupun pengecekan sistem alat proteksi kebakarannya. Dan pastikan juga kepada masyarakat nih Pak Tar, itu juga sangat penting jikalau melihat ya Pak Tar ya kondisi bahaya yang timbul dari listrik itu sendiri, ya mohon untuk dilaporkan ke kami. Itu bisa melalui website atau yang lebih mudah saat ini dengan PLN Mobile. Jadi semuanya dari masyarakat peduli, dari PLN pun siap untuk menyelesaikan ya apa yang memang tanggung jawab dari PLN terkait instalasi listrik gitu. Untuk sisi pelaporan nih. Iya. Nah, kalau bicara mengenai pelaporan mati lampu, gangguan listrik, nah itu mungkin sering terjadi di masyarakat dan memang biasanya punya masa waktu untuk perbaikan. Tapi ini bicara mengenai K3 nih, ini butuh waktu segera. Nah, tidak bisa ditunggu. Jadi mungkin entah itu kabel yang jatuh, kabel yang putus, nah itu kan butuh memang penanganan segera. Kira-kira bisa dipastikan nih Bu Wit, ini pelaporan dari masyarakat tuh bisa segera ditindaklanjut. Apakah itu melalui PLN Mobile ataupun melalui website, mungkin bisa dijelaskan? Ya, jadi saat ini kita untuk pengaduannya kan memang saat ini kita bisa ya dari call center 123, website ataupun PLN Mobile. Nah saat ini lebih mudah nih kita memberikan pelayanan kepada masyarakat itu ke PLN Mobile. Jadi di situ PLN Mobile itu ada fitur FCC. Nah yang dimana itu bisa terkontrol nih Pak Tar. Langsung bukan hanya dari teman-teman di lapangan pelayanan teknik, itu langsung dari pejabat terkait kita. Nah dari K3 kita sampai dengan Pak GM, dari atasan kita itu bisa memantau sejauh mana keluhan itu atau gangguan itu direspon atau ditanggapi dari pihak kita. Jadi sebegitu cepatnya kita, kalau bisa dalam waktu sesingkat-singkatnya kita bisa melayani kebutuhan masyarakat. Ya. Berarti memang ini sudah jadi pantauan khusus ya? Iya, betul. Jadi memang mungkin masyarakat juga perlu tahu untuk pelaporan yang sejenis ini memang punya bidang khusus yang akan memantau, bukan saja hanya yang teknya saja. Iya. Tapi ada bagian lain yang memang memantau untuk kejadian pelaporan seperti ini. Iya. Baik, terima kasih Bu Wit. Kemudian ini yang terakhir nih Pak Ruli nih. Sebentar lagi kan mau lebaran nih. Nah, biasanya kalau lebaran erat kaitannya juga dengan mudik lebaran. Mungkin dari K3L sendiri nih ada tips khusus nih menjelang lebaran. Seperti apa kira-kira? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Tar. Mungkin bisa digunakan untuk semua pemudik. Yang pertama kita terkait dengan kesiapan bangunan yang ditinggalkan. Contohnya rumah yang ditinggalkan bagi pemudik. Itu sudah dipastikan untuk yang menggunakan fasilitas KW Meter atau pelanggan prabayar melakukan pengisian token biar jangan kehabisan gitu. Yang kedua untuk yang menggunakan atau pelanggan pasca bayar sudah pasti membayar rekening listrik terlebih dahulu sebelum berangkat, karena
kita juga di dalam bangunan pasti atau di rumah pasti meninggalkan kulkas yang hidup atau peralatan lain yang memang digunakan tidak bisa dimatikan. Contohnya seperti kulkas tadi, alangkah baiknya tetap beroperasi. Dan untuk stok kontak yang masih menyala, apalagi masih tergunakan misalnya charger handphone menempel di stok kontak tersebut untuk dibebaskan, artinya terbebas dari segala peralatan yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dan untuk tips mudik bagi pemudik, sudah pasti cukup istirahat, berada dalam kondisi sehat, dan apabila mengantuk di perjalanan, PLN menyediakan posko-posko terkait untuk istirahat pemudik. Istilahnya posko apa, Mbak Wi? Posko mudik. Posko mudik. Posko mudik lebaran. Posko mudik Iya. Di Sumatera ini, sepanjang Sumatera seluruh Indonesia juga ada posko mudik kita. Di situ menyediakan tempat istirahat, tempat untuk sholat, dan juga menyediakan minuman dan makanan secukupnya lah untuk pemudik. Mungkin itu bisa membantu. Demikian Pak Tar. Baik, terima kasih Pak Ruli. Kita kan sama-sama tahu nih, baru saja di tahun K3L ya. Bulan ketiga. Bulan ketiga K3L ya. nasional, iya. Di bulan Februari atau bulan berapa itu? Bulan Januari, 12 Januari sampai dengan 12 Februari. Januari Februari itu Iya, ya. betul, Mungkin Pak Tar. bisa diceritakan sedikit tentang bulan K3L itu, Bu. Ya, jadi bulan K3 nasional ini menjadi kayak apresiasi terkait untuk kepedulian kepada seluruh, bukan hanya bidang terkait ataupun di Kementerian Ketenagakerjaan ya. Maksudnya memang di sini diwajibkan kita tuh lebih aware, lebih peduli terhadap K3 itu sendiri, karena ya K3 itu penting. Kenapa penting? Karena semua aspek ini berjalan. Kalau tidak ada K3-nya itu sebenarnya kayak jompang ya Pak Tar ya. Jadi di mana kita bisa mengetahui bagaimana pedulinya seluruh insan terhadap K3-nya, dan memasukkan kepada seluruh aspek kegiatan bahwa K3 itu penting. Karena balik lagi tujuannya adalah kita safety first, fokus ke kita nih jiwa manusia yang kita ini Pak Tar. Jadi itu peringatan kepada seluruh halayak untuk memperingati bulan K3 ini agar biar lebih awareness terhadap potensi-potensi yang terjadi, biar tidak terjadinya kecelakaan pastinya. Memang ya yang namanya keselamatan itu Iya. milik semua orang. Betul, Jadi Pak Tar. bagaimana cara kita bisa selamat itu juga bukan cuma fungsi dari K3 sendiri Iya, ya. betul, Pak Nah, Tar. jadi semua orang juga bisa ikut punya tanggung jawab. Yang terakhir ini ke Pak Ruli ya. Kira-kira komitmen K3L dan KAM-nya itu mungkin motonya lah. Motonya K3L itu mungkin bisa sampaikan nih Pak. Motonya cuma satu. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia, Pak Tar. Artinya kalau secara target, manajemen menargetkan zero accident dan tidak mentolerir adanya kecelakaan, baik itu kecelakaan kerja karena internal maupun kecelakaan pada masyarakat umum. Mungkin itu, Pak Tar. Dan yang terakhir ini Bu Wit, ada yang ingin disampaikan? Iya, ya Pak Tar, makasih. Mungkin dari kami yang menghimbau ya, maksudnya lebih peduli juga nih. Jadi kepada seluruh masyarakat ataupun ya kita di sini nih PLNers, jika misalnya melihat potensi-potensi bahaya listrik yang ada di lingkungan masyarakat kita, bisa disampaikan ke PLN melalui website, call center ataupun PLN Mobile, sehingga semuanya baik dari segala sisi itu, karena satu mata tidak cukup. Nah, kalau banyak mata itu bisa banyak ya, maksudnya bisa dapat mencegah terjadinya punya kecelakaan. banyak informasi ya. Jadi pun kita juga di sini PLN bisa menjawab dan membantu lah, istilahnya memang tugas kami untuk menyelesaikan potensi-potensi yang terjadi agar tidak terjadinya bahaya yang itu timbul. Jadi memang untuk K3L sendiri pelaporan mengenai baik itu gangguan kabel itu segala macam itu bisa juga dilaporkan melalui website PLN Mobil ya. Bukan jadi tidak semata-mata hanya khusus untuk melaporkan bahwasanya ada terjadi gangguan listrik. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan ataupun
ya perbaikan ke depan mungkin bisa laporkan juga melalui website PLN Mobil ya. Benar sekali Pak Tar. Mungkin tambahan dari kami di PLN Mobile sendiri menyediakan menu pengaduan. Jadi semua pelanggan yang terkoneksi dengan PLN Mobile bisa mengajukan pengaduan, baik itu kawat kendor atau ada gangguan di sisi SKTR atau saluran tegangan rendah, itu silakan. Baik itu kawah meter juga silahkan diadukan di situ, dan teman-teman kita di Antek terutama di bidang distribusi akan merespon dengan cepat. Artinya kita tetap berkoordinasi dengan bidang terkait juga, Pak Tar. Baik, terima kasih Pak Ruli dan Bu Widya ini Ya, sama-sama. sudah berkenan hadir di acara podcast di hari ini. Baik Sobat Stumar, itulah bincang-bincang kita tadi tentang pentingnya untuk menjaga keselamatan. Jangan pernah mengabaikan ataupun merasa anggap remeh. Tetap waspada karena kondisi apapun bisa terjadi pada diri kita. Jumpa lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebaran sebentar lagi, saatnya kita mudik, bersama keluarga, meninggalkan rumah tercinta. Tapi sebelum kita berangkat, pastikan kita melakukan ini. Cek listrik sebelum mudik, matikan semua aliran listrik. Cek listrik sebelum mudik, pasang sensor lampu agar berhemat. Jangan lupa isi token listrik pintar, biar listrik menyala saat kembali ke rumah. Cek listrik sebelum mudik. Cek listrik sebelum mudik.